bisa pinjam dilakukan juga deh IBM tuh. secara mandiri. Saya nggak bilang itu loh. Suruh buat pantun. Nah, kalau satu hari bisa ada 2 meeting suruh bikin Oh, gua pantun, tahu tuh sih. pusing juga. Dengan menggunakan tadi machine learning, Iya. dikembangkan menjadi AI, dan sekarang generatif AI. Bagaimana satu teknologi dibuat untuk membantu manusia. Bukan untuk menggantikan manusia ya. Deep Blue, superkomputer yang namanya Deep Blue. Deep Blue ya, waktu itu. mengalahkan Garry Kasparov ya. Betul, Garry Kasparov. Mungkin nggak tahu, kenal nggak? Udah lahir Udah waktu lahir. itu. Kenapa dibilang Deep Blue? Hai, selamat datang kembali di Net Public Podcast. Let's Talk IT. Di depan gue nih sekarang ini sudah datang pemain lama, bahkan duluan dibandingkan perusahaan-perusahaan teknologi AI yang sekarang banyak berjamuran di dunia ini. Ini udah pemain lama, pemain ulung, jadi tolong perkenalkan diri. Nama saya Roy Kosasih, saya dari IBM. Ini kalau Bang Kodri bilang pemain lama, well mungkin kita harus mengaca ke apa yang sudah IBM kerjakan begitu ya. Iya dong Pak, makanya saya berani bilang itu pemain lama. Bahkan AI itu sendiri, Artificial Intelligence, kalau saya nggak salah, kalau gua nggak salah, itu dulu yang mencetuskan pertama-tama adalah IBM. Tahun 1956. 70 tahun kemudian, ya sekarang lah berkelihatan AI itu. Selama 70 tahun nih, apa sih momen-momen penting IBM bisa sampai AI seperti sekarang ini? Wah, pertanyaan yang sangat menarik. Nggak tahu bisa nggak ya jawabnya. Udah Ya? lahir loh, tahun 56. Belum, nggak setua itu lagi. Iya, well memang sih kalau kita ngelihat nih sejarah perkembangan AI, kata-kata AI, Artificial Intelligence sendiri, kecerdasan buatan gitu ya. Ini memang kata-kata itu pertama kali boleh dibilang diciptakan atau disebut pertama kali membuat istilah itu adalah IBM. Di salah satu seminar gitu ya, di salah satu konferensi di tahun 56-an. Dan ini sebenarnya berangkat dari apa yang IBM sudah kerjakan dari jauh bahkan sebelumnya. Kita tuh sudah banyak melakukan research mengenai kecerdasan buatan atau cikal bakalnya kita pakai machine learning dulu ya. Ini memang sangat menarik kalau kita bicara seperti apa gimana sih sejarahnya gitu loh, machine learning, kecerdasan buatan atau bahkan kalau boleh kita bilang serba automation atau komputer pertama kali diciptakan tuh oleh IBM. Mungkin banyak orang kan taunya seperti itu. Tadi mungkin sebelum ini kalau kita ngobrol santai kan baru tahu ya Mas Kodri ya bahwa ternyata komputer atau automation pertama kali itu berangkatnya dari mesin pemotong keju. Pemotong keju. Pemotong keju dari tahun 1910-an gitu ya, 1913-an kalau saya nggak salah. Itu ada Itu IBM yang bikin. IBM yang bikin. Jadi dulu yang belum mungkin tahun itu belum ada komputer juga, orang nggak Belum ada kebayang komputer seperti Boleh apa dibilang kan? itulah kalau apa semacam cikal bakalnya komputer gitu ya. Jadi orang tuh langsung bisa menimbang cheese atau keju, tinggal ditaruh di atas satu kayak semacam timbangan, langsung bisa ini mau belinya berapa banyak nih? Iya. Mau $10 misalkan gitu, $10 $5 gitu langsung. 17 banyak kali ya. Dapatnya banyak. Exactly. Jadi langsung kepotongnya itu seberapa beratnya gitu, langsung ada Jadi stempelnya. ditaruh keju di atas timbangan, kemudian kita masukkan koin misalnya 10 sen atau $1 gitu, otomatis mesin itu potong. Bukannya begitu, tapi lebih ke arah bahwa memang jadi ada Karena gue nggak kebayang kan seperti itu ya. Jadi ada ukurannya, dia ada ukurannya misalkan kita taruh gitu ya. Ini $10 segini. Jadi dia otomatis langsung menimbang. Gitu. Ya, menimbang dan Hitung langsung beratnya dipotong. si kejunya itu ya. Betul. Jadi pada saat kita program, memang sih masih mechanical ya waktu dulu ya. Iya. Tapi itu cikal bakalnya otomatisasi. Cikal bakal otomatisasi atau nggak usah mikir potong-potongnya berapa banyak, begitu ngukur lagi, exactly. potong sendiri gitu kan. Itulah yang apa kalau kita bilang kan komputer. Gimana membantu manusia pada saat manusia sudah mulai bisa memprogram apa yang mereka mau. Jadi gimana bisa mesin atau satu kecerdasan buatan yang diprogram di satu mesin, satu mechanical pada saat itu bisa membantu untuk ke depannya. Nah itu
kayaknya kurang lebih. Nah, terus juga kita banyak melakukan research paper, membuat research paper ke sana. Tahun 53-an itu tuh ada banyak research paper mengenai machine learning, kecerdasan buatan ataupun AI. Nah, kemudian dalam sejarahnya kita tahu lah ya bahwa dengan menggunakan komputer atau machine learning yang kemudian mempelajari data-data. Biasanya nih, dan kalau saya sekarang mau kasih contoh nih, ya. Ini saya nih, gue harusnya. Gue dong, Nah, maksud jadi kenapa di luar ngomongnya gue di sini jadi saya gitu loh. kebiasa sopan. Tapi ya kita santai. Jadi gini, jadi waktu dulu itu ada, kalau kita ngomong sekarang mengenai catur, ya, sebagai kasih contoh lah, gimana kecerdasan buatan atau machine learning itu mulai dipakai. Ini khusus untuk di dunia catur ini. Jadi pada tahun awal 2000-an waktu itu, IBM membuat satu program, satu mesin menggunakan komputer, di mana dia mengolah seluruh data dari seorang pemain catur. Kalau langkahnya seperti ini, apa yang dia sudah lakukan. Jadi data-data dari apa yang dia sudah lakukan sampai puluhan tahun ke belakang direkam, dipelajari oleh si mesin learning ini, oleh komputer ini. Ya. Waktu itu sih gede banget itu. Nah, Mesinnya gede ya maksudnya ya? mesinnya gede banget. Sekarang juga masih gede. Udah enggak. Oh, udah nggak terlalu Udah ya? enggak. Udah sangat kecil. Udah sangat kecil sekali. Nah, itu tuh apa? Jadi dia mempelajari dan mulai membuat perkiraan-perkiraan. Ya. Kira-kira kalau si orang ini langkahnya seperti ini pada saat catur, berikutnya apa? Dan langsung diolah. Gitu. Sehingga begitu kita rasa nih, udah bagus nih. Ayo diadu. Dan diadu oleh juara dunia catur pada tahun itu, yaitu Garry Kasparov. Mungkin nggak tahu, kenal nggak? Udah lahir. Udah lahir. Garry Kasparov kan manusia tercerdas saat itu, juara dunia catur, nggak ada yang bisa kalahin. Diadu, bisa menang komputer itu, karena memang dia udah bisa memperkirakan dan bisa mempelajari langkah-langkah si Garry Kasparov tersebut. Nah itu, jadi mulai dari situ cikal bakal bahwa ternyata satu komputer, satu kecerdasan buatan itu bisa diajari untuk menyamai pikiran manusia atau bahkan bisa melebihi. Iya. Gitu. Itu kan Deep Blue ya? Deep Blue, superkomputer yang namanya Deep Blue. Deep Blue ya, mengalahkan Garry Kasparov ya. Betul. Kenapa dibilang Deep Blue? Birunya dalam ya. Warnanya biru mungkin udah waktu itu. Karena IBM itu kan selalu blue. Jadi The Blue asosiasinya Machine blue. itu ya? Betul. Dan deep Atau thinking. Big Blue ya IBM itu ya? Deep Blue. Deep Blue, sorry. IBM itu selalu asosiatif dengan warna biru. Warna biru. Betul. Nah, jadi deep-nya itu karena ada deep thinking di sana, ada deep research di sana. Jadi superkomputer yang pertama kali itu kita namakan Deep Blue. Itu dipakai buat ngelawan si Garry Kasparov tadi. Kemudian singkat cerita kita kembangkan lagi nih. Kembangkan terus, sampai gimana bisa mempelajari big data yang sangat luas mengenai pengetahuan umum apa aja. Sekarang kita coba lagi, kita adu lagi. Kita lagi di tahun 2011-an waktu itu kita adu dengan kuis sekarang. Jadi ada satu kuis keluarga di Amerika, namanya Jeopardy. Iya. Nah, Jeopardy itu nyusun huruf itu ya, nebak-nebak huruf ya. Nebak-nebak huruf, dulu banyak pengetahuan lagi. Pokoknya seluruh pengetahuan umum diadu di situ. Nah, ini ada juara bertahan, sepasang, ada satu orang ya? Orang juga, ini juara bertahan selama 2 tahun berturut-turut. Udah nggak pernah dikalahkan nih, si Jeopardy ini, juara bertahan ini. Diadu lagi sama superkomputer dari IBM. Udah bukan Deep Blue lagi namanya? Udah bukan Deep Blue, ini yang sudah beberapa langkah ke depan. Sebelum Deep yang baru-baru ini, Deep Blue udah duluan deep ya. Ini udah deeper banyak dia. Udah hebat banget lah pokoknya. Nggak tahu namanya apa, nggak dinamakan sih saat itu. Tapi ya ini adalah cikal bakal memang si machine learning atau si AI yang sudah lebih canggih lagi malah. Karena dia sudah mulai bisa mengenerate sebenarnya. Mengenerate beberapa perkiraan-perkiraan forecasting ataupun juga merangkum informasi yang begitu luas tapi secara cepat sekarang dan akurat, gitu kan. Diadu.
bisa dikalahkan lagi bahkan. Telak. Jadi 2 orang juara bertahan selama 2 tahun berturut-turut, kalah lagi oleh si superkomputer. Nah, jadi itu memang perkembangannya itu begitu rupa, bahwa kita itu manusia memang bisa menciptakan program atau kecerdasan buatan. Ingat, saya selalu mengatakan apa tadi? Kita yang memprogram, ya. kita yang bikin. Karena nanti akan terus gue ulangin terus nih, kira-kira kata-kata seperti tersebut, bahwa manusia itulah kita yang akan terus mengatur perkembangan kecerdasan buatan itu Bukan seperti apa. sebaliknya gitu nantinya. Bukan sebaliknya, walaupun memang masih ada kemungkinan seperti itu kalau kita tidak membuat beberapa garis-garis batas. Bahkan saking berkembangnya, ini kan di 3-4 tahun terakhir ini mulai tren kata-kata bukannya AI lagi, tapi disebutnya Gen AI atau Generative AI. Atau boleh dibilang AI yang bisa mengenerate tadi forecasting, perkiraan dengan jauh lebih cepat dengan menggunakan pola-pola, ya, dengan membaca data yang sifatnya memang banyak, kemudian mempelajari pola dari data-data tersebut sehingga bisa membuat beberapa perkiraan untuk ke depan. Nggak cuma perkiraan, udah bisa bikin gambar, bisa bikin suara, bisa bikin film sendiri kali kalau udah semakin panjang Semakin durasi pintar. mereka. Betul, betul. Nah, ini satu saya mau bicarakan dalam konteks mengenai sekarang kita ada kerjasama dengan US Open, yaitu kejuaraan tenis. Kejuaraan tenis di mana selain membuat rangkuman dari data-data si player itu seperti apa setiap pemain, kadang-kadang kita juga membuat perkiraan nih. Match ke depan, ini siapa nih yang memiliki persentase lebih besar untuk Kemenangan menang? lebih besar. Betul. Dari mana? Yaitu berdasarkan data dari biografiknya seperti apa, kemudian dari beberapa pertandingan terakhirnya seperti apa, keadaan biologisnya dia, itu dilihat dari trennya itu seperti apa, sehingga puncaknya kapan, mulai menurunnya kapan, kurang lebih seperti itu. Sehingga bisa diberikan satu perkiraan persentase kemenangan ini akan berpihak ke sebelah mana. Nah ini kemudian di tahun 2023. Tapi masih asik ya nonton seperti itu. Udah, lihat dulu. Oh yang ini kemungkinan besar menang nih. Kalau nonton gitu asiknya berkurang apa enggak tuh? Justru makin asik dong. Gimana asiknya? Kayak orang kan namanya manusia ya. Kadang-kadang oktopus lah disuruh nebak. Kan kayak gitu. Iya, nendang bola lah. Iya, jadi kayak begitu-gituan. Nah, tapi itu yang terjadi. Jadi di tahun 2023 itu final US Open. Final US Open, final Wimbledon ini. Ini Wimbledon. Kita pakainya pas kebetulan di Wimbledon juga dipakai. Jadi 2023 final Wimbledon itu antara Novak Djokovic. Siapa sih yang nggak kenal Novak Djokovic? Nomor 1 di dunia, sudah berpuluh-puluh tahun dia. Dan nggak pernah kalah. Dalam 5 tahun terakhir itu dia nggak pernah kalah. Jadi setiap kali pertandingan Wimbledon, dia selalu menang. Jadi udah sampai puluhan kali rekor dia. Masuk di final, melawan seorang petenis muda umur 19 tahun dari Spanyol. Yang nggak pernah terkenal sebelum-sebelumnya. Iya. Begitu. Namanya Carlos Alcaraz. Langsung pasar taruhan bilangnya seperti apa? Iya dong, pasti. Pasti Novak Djokovic dong. Iya dong. Sejarah nggak pernah dia kalah dalam 5 tahun terakhir. IBM itu bisa membuat satu perkiraan sebelum pertandingan dimulai beberapa hari, bahwa itu beberapa hari sebelumnya, betul. Bukan sejam sebelumnya gitu ya. Betul, beberapa hari sebelumnya. Sebelum ditutup tuh taruhannya tuh. Melihat trennya katanya, ini kemungkinan pemenangnya ya waktu itu nggak terlalu besar. Jadi selisihnya itu 55-45 kalau saya nggak salah. Ini adalah si Carlos Alcaraz. Wah, langsung dunia geger. Beberapa komentator tenis seperti John McEnroe, Boris Becker itu langsung bilang ini nggak mungkin. Salah nih malah. Salah nih pasti nih. Ini IBM melakukan satu perkiraan yang nanti membuat malu sendiri gitu. Karena nggak mungkin Novak Djokovic kalah oleh seorang petenis muda 19 tahun yang nggak terkenal.
di final Wimbledon. Sejarah Kejadiannya. membuktikan. Ya, pada saat itu akhirnya Novak Djokovic dikalahkan oleh si Carlos Alcaraz ini dengan long game ya, 3-2 ya, rubber game pada saat itu, rubber set. Kalahnya tipis memang. Pertandingan yang salah satu terpanjang dalam sejarah Wimbledon, 5,5 jam lebih waktu itu. Jadi selisihnya memang sesuai dengan kurang lebih perkiraan tadi ya, 3-2 atau 55%. Error marginnya tipis lah ya. Betul, tipis sekali margin. Kemudian sejarah berulang. Tahun 2024 terjadi lagi, yaitu di final Wimbledon sama Novak Djokovic dengan Carlos Alcaraz lagi. Nah, tapi ini sekarang sebelum pertandingan berjalan, kan orang udah mulai ngeliat nih, wah ini udah lah ngintip-ngintip lah ya. si Carlos Alcaraz nih kayaknya udah kelihatan bagus. Dan kita membuat perkiraan saat ini, waktu itu 60 sekian persen, 68% kalau saya nggak salah, pemenangnya adalah Carlos Alcaraz. Jauh lebih banyak dong ya? Jauh lebih banyak. Dan hasilnya sama lagi. Dia menang straight set 3-0. Jadi itu yang boleh kita bilang bahwa teknologi, jadi perkembangan teknologi artificial intelligence ini bagaimana bisa mempelajari data. Itu yang paling penting adalah data, ketersediaan data yang kemudian diolah berdasarkan apa yang kita mau dan menggunakan beberapa teknologi itu sehingga bisa membuat pattern, membaca keadaan biologi seseorang sehingga bisa membuat satu forecast kira-kira siapa nih pemenangnya. Begitu. Dan hasilnya memang sudah itu yang terjadi. jadi prinsip IBM untuk mengembangkan AI. Yang penting harus datanya penting. Itu paling penting. Sangat penting. Jadi data itu yang paling utama. Jadi memang data yang sifatnya sangat tepat, data yang lengkap, dan data yang boleh dibilang bersih. Itu yang menjadi tolak ukur utama. Sebentar, sebelum kita sampai ke data lebih lanjut, saya break dulu sebentar ya. Buat yang sekarang lagi nonton Net Public Podcast, tolong klik subscribe di YouTube kami dan juga ikuti di platform-platform lainnya. Kami ada di website, ada di Instagram, ada di LinkedIn, ada di description box. Tinggal diklik aja dan juga klik subscribe di YouTube channel kami. Bang Roy udah dong ya? Sip. Bener, ntar gue cek loh. Udah-udahlah gitu ya. Lanjut ya. Data ya, gitu ya. Ada. Pasti AI perlu datanya gede. Kita sebelumnya kan ada namanya big data nih, sebelum teknologi. Ya AI udah ada, big data juga ada. Tapi memang itu big data itu memang yang paling diperlukan untuk nanti masuk ke AI dong. Betul. Nah, data seperti apa yang layak masuk ke dalam mesin AI? Karena ya yang namanya data kan sekarang zamannya data semuanya bisa masuk gitu kan. Semua bisa dapat. Dari mana aja bisa dapat gitu ya. Tapi apakah ada semacam etikanya gitu untuk mengambil data-data tersebut? Betul. Jadi tadi saya hampir menjelaskan dengan lebih detail. Jadi data itu adalah yang kunci utamanya. Kenapa makanya IBM itu pada saat mengeluarkan atau membangun teknologi AI atau generative AI, yang kita kembangkan ini bukan hanya mesinnya, bukan hanya otak untuk memproses data tersebut, atau boleh dibilang si brain AI-nya, bukan hanya itu. Tapi kita membuat satu platform. Di dalam platform itu ada yang kita sebut sebagai watsonx.ai. Ya, ini adalah menjadi tulang punggung atau menjadi otaknya, mesin pemproses AI-nya tersebut atau brain-nya ya. Ini watsonx.ai. Tapi kemudian juga ada kita sebutnya watsonx.data. Nah, disinilah data-data tersebut dikumpulkan, kemudian di-training, di-tune, untuk kemudian diolah, dilakukan pelatihan-pelatihan untuk memberikan feeding informasi-informasi ke si mesin otaknya tersebut, si AI-nya tersebut. Di situ juga data-data tersebut kita bisa tahu bagaimana diolahnya, dikembangkannya, dan kemudian disimpan di dalam watsonx.data. Baru platform yang ketiga, dan ini yang nggak kalah penting, dan boleh dibilang bahkan sangat-sangat penting, kita sebutnya sebagai modul untuk tata kelola, atau kalau dalam IBM itu kita sebutnya sebagai watsonx.governance. Nah, governance-nya inilah yang kemudian di mana kita bisa menempatkan garis-garis batas
bagaimana data itu dikelola, bagaimana data itu diambil, dicune, dan kemudian siapa yang melakukannya, bagaimana dia melakukan trainingnya atau pengolahan data tersebut, itu semua dilakukan di dalam sesuai garis-garis batas yang ditentukan oleh Watson X Governance tersebut. Apa? Kenapa kita mau melakukan atau menggunakan Watson X Governance ini? Karena kita mau mencoba membuat satu transparansi. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih datanya ini diolah, gitu. Di trainingnya, siapa yang melakukannya, kapan, dan juga kita supaya membuat rasa percaya bahwa udah benar nih, karena kita sudah membuat beberapa garis batas dan kita tahu pada saat data itu diolah dan di training itu memang sesuai dengan garis batas tersebut atau tidak. Iya. Atau bagaimana data itu di source, diambil gitu ya. Dari sumber-sumbernya. Itu semua itu bisa ketahuan dari sana. Dan juga kita bisa menggunakan governance itu untuk menentukan tadi garis-garis batas. Nah, jadi dengan demikian kita bisa tahu data ini tidak akan melewati ya pengolahan yang di luar batas-batas yang kita sudah tentukan. Apa tuh Sehingga batas-batas yang sudah jelasin? ini untuk Agar mencegah nggak sembarangan ngambil-ngambil data atau betul. Jadi misalkan ya, kalau pada saat kita membuat satu pengolahan data untuk keperluan satu perusahaan logistik misalkan. Iya. Datanya kita pastikan tidak mengambil sumber-sumber yang sifatnya dari makanan Oke. atau dari obat-obatan atau dari industri misalkan industri manufacturing begitu. Tapi kita tetap harus fokuskan bahwa garis batas Anda untuk mengambil data itu hanya sesuai dengan tadi logistik. Karena sebenarnya nggak perlu data-data itu. Betul. Karena kalau tidak, berarti itu akan membuat satu halusinasi. Mempengaruhi si pemrosesan AI-nya itu ya. Betul, karena data yang dimasukkan itu berarti salah. Sumbernya tuh berbeda. Iya, iya. Begitu. Itu yang disebut kadang kan kejernihan atau kebersihan data itu menjadi sangat penting. Selain penting tadi kebersihan data, sekarang kita pasang guardrail-nya tadi. Ya. Atau boleh kita bilang sebagai saringan utamanya. Sehingga data yang memang diambil, diolah, itu sesuai dengan kaedah-kaedah yang kita tetapkan. Untuk tadi, mengeliminasi halusinasi, atau juga mencegah terjadinya bias. Ya, bias-bias yang kita tidak kendaki. Kembali ke yang tadi. Dan ini sebenarnya satu keluhan yang saya sering sekali dengar. Dari Halu banyak itu ya? Halu itu ya? Halu, betul. Iya. Halu atau bias. Itu setiap pimpinan perusahaan yang pada saat ngobrol mau lu lagi mau bangun ini nih AI. Oh, mereka pada bilang, "Gua udah sering coba pakai yang itu tuh yang gampang, yang free." Atau kadang ya ini kan open concept mereka kan, Iya. open source gitu kan. Mereka coba-coba dulu kali lah. Coba-coba dulu. Tapi kadang juga ini sudah yang berbayar. Yang sudah berbayar, tapi karena memang sifatnya open, apa artinya? Berarti data yang mereka ambil juga dari mana-mana sembarangan. Iya, iya. Begitu kayak tadi, Ya. ya harusnya logistik, tapi yang diambil adalah data makanan Oke. dan seterusnya. Iya. Berbeda. Mereka selalu bilang begitu. Gua udah coba nih, tapi hasilnya bias banget. Ini terjadi halusinasi begitu. Nah, saya ngobrol sama satu CEO dari perusahaan retail, suatu shopping mall. Aduh, dia bilang, kadang-kadang katanya gue lagi ambil data mengenai pengunjung, kayaknya aneh-aneh aja nih. Munculnya apa aja ya? Di luar itu yang dimauin. Betul. Nah itu yang semua kita bisa cegah dengan menggunakan tadi governance. Makanya platform tadi itu menjadi sangat penting. Karena kita nggak bicara bukan hanya si mesin pengolahnya tadi, bukan hanya otaknya si AI, tapi juga ada datanya, gimana datanya itu di training, di tune kita bisa lihat, dan keterbukaan, dan juga kita membuat satu batasan-batasan dengan menggunakan governance. Artinya kan sekarang juga IBM menangani beberapa pelanggan ya. Mereka punya datanya masing-masing. Bisa dipastikan data yang A ini nggak kelihatan sama data B. Dan juga satu lagi yang paling penting adalah apakah IBM akan memakai data mereka juga untuk melatih modelnya IBM sendiri? Tidak. Nah, itu yang perbedaan kami dengan open concept lah ya. Kita sebutnya open concept, mesin pencari ataupun AI yang umum ada di pasaran. Karena
solusi kami itu kami sebutnya sebagai corporate solution. Ya. Berarti kami hanya melayani permintaan dari suatu korporasi, satu perusahaan. Pada saat kita melakukan itu, membangun AI untuk keperluan perusahaan itu, berarti data yang kami ambil hanya adalah data dari perusahaan tersebut. Jadi silakan si perusahaan memberikan kami data selengkap mungkin dari operasional mereka, dari apapun yang mereka memang mau bangun keperluan use cases dari AI tersebut, ya. Dan kemudian hasilnya ya hanya untuk perusahaan itu tersebut. Iya. Begitu. Jadi itu boleh dibilang sebagai semacam captive atau close information dan juga selain mencegah terjadinya halusinasi atau bias di luar dari typical industri si perusahaan tersebut, tapi juga ini untuk menjaga confidentiality-nya. Jadi kerahasiaan dari data-data yang diolah dan dihasilkan untuk perusahaan tersebut. Jadi persepsi publik ini kebetulan ada persepsi publik ya, Bang ya, bahwa kalau pakai AI yang datanya banyak gitu ya. Tapi kalau dari penjelasan Bang Roy ini justru semakin jelas datanya dan nggak usah perlu banyak-banyak, justru bisa menghasilkan result atau output AI yang lebih bagus dong ya. Betul. Mungkin kita pernah dengar tuh bahwa ternyata belakangan ini ada pemain baru dari Ya kan lu pemain lamanya, pasti yang lain pemain baru lah. dari pemain baru yang belakangan tuh kayaknya naik daun. Kenapa? Tahu-tahu dia menjadi begitu terkenal? Karena tipikalnya adalah sama, bahwa dia mengambil data yang sifatnya nggak perlu besar, nggak perlu banyak, dan dengan demikian katanya bisa lebih murah biaya mengoperasikannya dan bisa lebih cepat. Ini tepat sekali. Ya, karena datasetnya nggak perlu besar-besar banget. Dan itu dia tadi. Pada saat ini memang perkembangan awal dari AI, generatif AI, yang memang bukan hanya IBM kan yang melakukan kan, tapi banyak perusahaan-perusahaan lain juga. Waktu awal-awal selalu memikirnya seperti itu. Semakin besar semakin baik gitu. Semakin besar semakin lebih murah. Kalau justru malah dikit membatasi lagi gitu kan? Justru kebalikannya. Jadi sesudah perkembangan selama 3-4 tahun ini, kita melihat. Dan dunia industri atau dunia teknologi pun juga melihat bahwa ternyata yang lebih akurat itu adalah pada saat datanya justru menjadi data yang sifatnya tertuju. Yang memang sudah kita gariskan gitu ya, bahwa ini datanya seperti ini, dan yang lebih boleh dibilang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian tadi akan banyak mengurangi halusinasi, mengurangi bias, dan juga terutama jadi benar-benar seperti tailor made. Kalau kayak kita menjahit baju lah, bahwa bahannya memang sudah kita pilih, modelnya kita sudah tentukan, sehingga jadinya kan pasti badan sesuai dengan keinginan kita. Dan bukan cuma itu, jadinya adalah nggak terjadi buang-buang atau wasting, apakah itu waktu, tenaga, resources, dan energi. Karena sebenarnya untuk merunning AI itu memerlukan energi yang sangat luar biasa. Nah, tapi dengan kita membatasi data yang diolah untuk menjadi lebih tertuju, tailor made, semuanya itu menjadi jauh lebih efisien. Nah kalau kayak, gue mau coba dong pakai IBM AI, Watson X gitu misalnya. Gue punya nih banyak nih datanya nih. IBM bisa membantu nggak sih memilah-milah data mana yang diperlukan bagi mereka gitu loh. Karena kan ya sekali lagi nih barangnya walaupun sudah 3-4 tahun, tapi mungkin ada orang yang baru mau mencoba dan masih tanya-tanya gitu kan. Ada cara nggak biar mereka datanya jadi relevan, jadi suitable dengan kebutuhan mereka, tanpa ya itu tadi nggak perlu banyak-banyak data sebenarnya. Betul. Justru itu yang memang kami juga sudah banyak kerjakan ya di beberapa perusahaan. Tapi again, bahwa solusi kami ini adalah solusi korporasi, bukan buat umum gitu ya, bukan buat perorangan, tapi untuk perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang datang ke kami dengan mengatakan, aduh ini gue banyak data nih dan berantakan. Gue berantakan, lagi, beda lagi. Betul. Dan tapi ini paling nggak mereka udah ngaku datanya berantakan ya. Datanya banyak dan berantakan. Udah kemajuan itu ya. Betul. Kayak. Betul. Nah jadi yang kita lakukan, kita juga ada beberapa software, beberapa solusi. Ya ke satu, sebelum kita masuk untuk bisa menjadi data yang akan diolah.
Ya, kita akan perbaiki dulu. Jadi datanya itu kita format lagi, dan kita ada tim yang memang bisa membantu melakukan itu. Kita merapihkan, membuat kaedah-kaedah data-datanya ini harus seperti apa, begitu. Hmm. Dan tinggal kita running eksekusinya, jadi datanya tersebut kita bersihkan dulu lah, sebelum untuk bisa menjadi bahan masukan sebagai pengolahan di AI nanti. Jadi itu ada satu set yang memang berkesinambungan. Karena IBM sendiri untuk Dan itu soal memang data proses yang harus dijalankan sama mereka kan? harus. Kalau nggak ya tadi halu dan bias tadi itu kan? Betul. Atau ya datanya jadi sampah istilahnya. Again kan kalau datanya kurang akurat, kurang bagus, ya hasilnya pun juga Iya. nggak bisa maksimal jadinya. Gitu. Oke. Jadi data harus kita bersihkan, data harus kita seragamkan dulu. Dan kita memiliki beberapa tools untuk melakukan itu. Itu sekarang kan data juga macam-macam ya Bang ya? Ada yang terstruktur, tidak terstruktur, begitu ya. Bagaimana IBM bisa mengakomodasi data-data tersebut yang tadinya nggak kebaca, yang seperti tadi Bang Abang bilang gitu ya. Gue tetap gue banyak berantakan, gue nggak bisa bacanya gitu ya. Trik apa sih agar data itu bisa terbaca paling nggak gitu duluan, dan kemudian baru bisa jadi masuk ke AI-nya? Data untuk bisa menjadi satu data yang bagus atau terbaca, berarti harus sesuai dengan formatnya. Nah, kita bisa menciptakan formatnya itu supaya sesuai dengan pengolahan yang nanti mau kita lakukan. Dan pengolahannya itu sendiri pun akan tergantung kepada use case-nya, ya, atau istilahnya tujuannya mau dibawa kemana nih? Mau melakukan AI, menggunakan AI untuk apa? Oke. Keperluannya apa? Berdasarkan itulah baru kita buat set of datanya, rules-nya nih seperti apa, garisan-garisannya. Situ. Itu yang jadinya menjadi lebih penting. Ya, jadi harus jelas tujuannya dulu, baru Harus kemudian jelas dulu. ketahuan data mana yang harus dipakai gitu nantinya ya. Betul. Oke. Sedangkan juga dari mesinnya Watson X sendiri juga pasti dia juga mengumpulkan banyak data ya. Salah satunya yang gue pernah baca itu ada dari NASA, terus kemudian juga bekerja sama dengan badan-badan yang lain gitu ya. Data-data tersebut itu seharusnya memang dikumpulkan secara legal. Kita ngomongin legal ya, Bang ya. Betul. Sah gitu ya, sah gitu ya. Tapi apakah memang data itu ada yang legal dan tidak legal gitu, Bang? Data ada yang legal dan tidak legal, pasti ada. Pasti ada. Dan ini mungkin akan masuk kepada ethical AI. Ya. Jadi di mana datanya itu dikumpulkan secara etik atau enggak. Kemudian penggunaannya secara etik atau enggak. Kayak misalkan kita sering mendengar gimana data digunakan atau diambil secara ilegal, Ya. atau istilahnya mencuri tanpa izin, kemudian dipakai untuk pengolahan keperluan seseorang atau perusahaan. Nah, itu tentunya jadinya tidak benar. Pasti. Jadi data legal atau illegal itu pasti ada. Nah, itu tergantung bagaimana tadi kita membuat governance-nya tadi. Bagaimana atau caranya datanya itu diambil dari seperti apa. Kalau data yang sifatnya ilegal, yang kita belum ada izinnya, itu nanti nggak akan diproses. Kalau kita menggunakan governance itu tadi, yang tata bisa kelola secara AI otomatis tadi. bisa mengenali hal-hal seperti itu ya. Betul, betul. Governance tadi. Jadi gue juga nggak repot-repot lagi. Gue punya data banyak seperti ini, gue cek lah, tolong dicekin gitu sama IBM gitu ya. Betul. Menyenangkan sekali kalau udah begitu ya. Exactly. Bang, ini yang gue senang juga dari IBM ya. IBM itu juga turut mendorong pengembang-pengembang di Indonesia juga untuk menggunakan AI-nya IBM juga buat kebutuhan mereka juga. Kebutuhan industri masing-masing. Ada yang spesifik tertentu. Bisa cerita lebih banyak nggak nih? Pengembangnya apa aja, mereka udah bisa ngapain aja gitu ya. Ini menarik karena memang kita tuh bertujuan untuk mendorong perkembangan dari startup. Banyak startup di Indonesia. Terutama memang startup yang berbasiskan AI pada saat mereka melaunch, mereka punya usaha dari awal gitu. Sebenarnya ini salah satu bagian yang kita diundang waktu itu oleh Kominfo atau Komdj sekarang ya. Di mana mereka itu program yang lalu nih, sebelum jadi Komdj ya. Betul, program yang lalu. Masih lanjut? Masih terus. Oh, masih alhamdulillah. Nanti menteri masih lanjut. Iya, karena memang kan teknologi itu berkembang dan ya IBM sebagai salah satu pencipta banyak teknologi yang terakhir, yang mutakhir,
ini kita memang terdorong kalau bisa untuk kita membawa teknologi ini untuk membangun Indonesia, why Iya, not, iya. gitu. Jadi pada saat kita Jadi nggak untung diundang, sendirian ya? betul, betul. Karena ya kita pingin kan, siapa sih yang nggak cinta merah putih, Iya. ya kan? Jadi kita dipanggil untuk partisipasi, kita dengan senang hati. Jadi kita tuh ada, boleh dibilang kayak semacam menaungi. Waktu itu kita memilih, kita memfilter, kita menginterview sebelum akhirnya kita ada kurang lebih 10 startup yang berbasiskan AI, teknologi AI itu yang di bawah naungan Komdigi atau Kominfo pada saat itu untuk kemudian kita kembangkan bersama-sama. Nah, jadi ada beberapa area yang mereka masuki, misalkan di bagian pengembangan drone. Iya, Ya, jadi ini pesawat drone itu ternyata sudah dibuat oleh anak bangsa kita sendiri. iya, iya. Sama Bang Indra itu ya? Bang Indra Betul. Sopyan itu ya? Ya, dan juga ada yang mengembangkan AI untuk keperluan di pengobatan. Ya, Oke. jadi misalkan untuk membuat untuk di healthcare, di dunia healthcare menggunakan AI, ataupun juga untuk di pertanian, itu pun juga sudah ada. Nah, semua itu kita berikan beberapa, pertama tentunya software kami berikan secara gratis untuk bisa dipakai, dan mereka pun kami ajarkan untuk bagaimana menerapkannya, menggunakan dan untuk membuat beberapa solusi dalam teknologi yang juga mereka kembangkan secara lokal sendiri. Dan itu tentunya sangat membanggakan melihat anak-anak muda ini begitu kreatif. Muda-muda mereka ini? Anak-anak muda semua, itu Seumur-umuran kita itu? iya memang. Saya terutama. Gue sih masih muda. Gue nggak tahu deh. 20-an, ada yang Luar 20-an, biasa. ada yang awal 30-an begitu. Atau ya yang kayak kita-kita lah, Semangat mereka ya bangun ya, AI ya buat mereka ya? masih berjiwa muda gitu kan. Dan betul sekali. Jadi itu yang membanggakan bahwa kita nih sebenarnya punya kemampuan yang lumayan hebat. Tinggal kita Nggak lumayan kali, fasilitasi. sangat hebat kali kalau gitu ya? Sangatnya nanti kita harus lihat hasilnya. Oke. Tapi kita lihat dulu Boleh, boleh, boleh. dari bibit-bibit ini, kita nurture, kita fasilitasi, dan ya hopefully ya kita berharap mereka akan menelurkan karya-karya besar. Ya, udah jalan berapa tahun tuh mereka sekarang ini? Ini sudah hampir 2 tahun. Oke. Ya, Ya. Kelihatan sangat hebatnya nanti sekitar 3 sampai 5 tahun ke depan. betul. Pada saat solusi mereka sudah banyak dipakai di dunia industri, Ya. atau mungkin mereka sudah banyak mendapatkan investor lagi, begitu ya, sehingga semakin Turut berkembang. bahagia ya kalau gitu ya. Turut bahagia kita. Tapi itu memang dikhususkan untuk industri-industri tertentu mereka atau Umum, jadi nggak hanya industri tertentu. Jadi di mana kreativitas Anda berada, silakan aja. silakan aja. Karena AI ini kan penggunanya memang sangat luas, ya, generatif AI. Tidak ada pembatasan dari IBM sama sekali ya? Tidak ada sama sekali. Tentunya ya yang mana yang bisa berkreasi, dan again ya, use cases itu kan juga sesuai dengan keperluan di industri tertentu. Ya. Jadi pada saat membangun itu kan memang harus ada permintaan. Jadi kebutuhan mereka untuk bisnis juga ya? Di-resell lagi sama mereka ya? Betul, betul. Sebagai ya, tadi ya, misalkan di industri farmasi atau industri kesehatan, ada di industri pertanian, ada juga di industri logistik juga ada. Kemudian tadi di drone, drone itu mungkin bisa banyak dipakai di mana-mana. Si drone itu kan Beta IWS ya, dari Bandung itu ya? Betul. Terus kemudian yang healthcare. Pernah jadi tamu juga masalahnya? Sempat ya? Sempat dari Bandung ke sini. Semangat sekali dia. Membanggakan sekali. Iya, iya, kayak nggak capek, nggak kayak gue lah ya, capeknya ya. Terus Dr. Tool ya, kalau nggak salah ya. Betul. Itu juga dipakai untuk kebutuhan farmasi. Yang gue nggak tahu tadi logistik sama yang lain-lainnya itu apa tuh mereka itu? Ada nanti rekan saya Mas Wisnu boleh. bisa memberikan nama-namanya. Oke, bukannya nggak disebut, tapi nanti kan kita sebut tentunya. Dan juga ini yang menarik juga, IBM itu punya posisi unik di AI. Satu, punya platformnya, punya modalnya, juga sekaligus ada hardware yang bisa mendukungnya sekaligus. Jadi bukannya kita menyediakan hardware untuk pengolahan AI-nya, tapi IBM ini kan terkenal
sebagai salah satu pencipta, bukan salah satu, memang pencipta, Pionir. pionir yang di awal itu untuk server. Ya, Kalau untuk ngomongin server komputasi, nggak ngomongin memproses. IBM keterlaluan lah pokoknya. Betul. Jadi itu kan ada dua yang terkenal, yaitu mainframe ataupun juga power server kita AS400 lah. Iya. Orang banyak tahu begitu. Nah, dengan pengembangan yang paling terakhir, ini beberapa server kami itu memiliki kemampuan atau sudah ada chipset di dalamnya yang bisa digunakan untuk menjalankan. Jadi untuk menjalankan program AI. Oke. Begitu. Iya. Memang tidak sama seperti kalau hardware dengan adanya GPU Iya. yang bisa digunakan untuk melatih data, Iya. untuk membuat foundation model atau large language model. Tetapi kalau ini untuk menjalankan program yang sudah dibuat supaya bisa langsung diterapkan di perusahaan, itu dengan menggunakan chipset kami yang sudah di-built-in, sudah ada di dalam server-server kami yang terbaru itu, ya, yang sedang saat ini baru saja di-launch, baru saja diluncurkan. Nah, itu sudah bisa berjalan dengan situ. Jadi dengan demikian tentunya akan menjadi lebih ekonomis, lebih efisien, dan ini sesuai dengan memang yang sifat dari AI platform atau teknologi AI, generative AI yang dikembangkan oleh IBM itu yang sifatnya memang tidak perlu besar, tapi lebih terukur, terarah, dan dengan menggunakan data yang memang khusus dibangun untuk keperluan use cases dari perusahaan tersebut. Artinya program itu bisa dijalankan secara on-premise gitu nantinya. Dua-duanya bisa, jadi on-premise ataupun Di cloud. ataupun di cloud ya, atau kita sebutnya sebagai hybrid ya. Iya. Nah, inilah uniknya dari IBM, teknologi IBM solusinya juga, karena Watson X platform kami itu dua-duanya bisa dijalankan di dua-duanya. Apakah di on-prem, berarti di kantor kita sendiri ya, di tempat kita sendiri, ataupun di cloud. Masih ada lagi yang diobrolin dengan Bang Roy dari IBM ini. Tapi sebelumnya, kembali lagi gue ingetin untuk subscribe YouTube channelnya NetPublic untuk liatin dan nonton semua podcast-podcast. Sudah cukup banyak podcast-podcast kita bersama tokoh-tokoh IT B2B di Indonesia. Serta juga ikuti Instagram, LinkedIn dari NetPublic ID. Akan bisa dapatkan potongan-potongan atau snack bite mengenai apa perkembangan IT B2B di dunia. Serta jangan lupa juga cek website kami untuk membaca apa yang terjadi di dunia inovasi-inovasi IT B2B. Bang Roy, baik ya? Yes. Sekarang kan lagi musim F1, seru banget. Nah, anak gue seneng banget nontonnya karena ada Kimi. Padahal katanya ganteng-ganteng. Ini yang menarik nih, diluncurkan satu aplikasi mobile dari IBM dan juga kolaborasi dengan Ferrari. Betul. Dan juga ditenagai pakai IBM Watson X. Jadi itu kan kalau kita nonton tuh keluar tuh data-data di TV gitu ya. Tapi kan kita kalau nonton data di TV kan mobilnya ganti lagi gitu ya datanya, belum sempat mencerna gitu. Udah nonton yang lainnya lagi. Nah kalau ini apa sih message dari IBM itu untuk bekerjasama dengan Ferrari? Jadi sebenarnya kerjasamanya ini memang lebih banyak ditujukan untuk menjangkau atau engagement lah ya dengan fans ya, fans clubnya atau fans base-nya si Ferrari. Karena melihat dari begitu antusiasnya dan ataupun bagaimana loyalitas dari setiap fans itu kepada satu brand, dalam hal ini Ferrari itu begitu hebat gitu ya. Jadi kita mau memberikan satu experience yang lebih lagi dengan mengetahui seluruh data dari si pembalapnya ataupun dari mesinnya ataupun bahkan data-data dari balapan-balapan yang lalu yang sudah puluhan tahun yang lalu sampai yang baru terjadi dan seterusnya, sehingga bisa memberikan satu informasi yang yang begitu lengkap yang membuat fans base itu menjadi bahkan lebih terconnect ya, lebih terhubung dengan brand tersebut gitu ataupun dengan dunia balap pada umumnya. Nah, dengan kemampuan dari IBM Watson X atau platform
generatif AI yang memang kita tahu sudah banyak terbukti, itu sangat akurat dan bisa membuat beberapa perkiraan-perkiraan dan seterusnya. Itu membuat satu pengalaman dalam menggunakan mobile apps dari Ferrari ini, itu menjadi lebih menyenangkan. Nah itu, jadi tujuan utamanya seperti itu, sehingga bisa dapat mengakses banyak data dari dunia balap di F1, terutama yang Ya, berhubungan dengan ya. si Ferrari tersebut, itu bisa menjadi lebih lebih menyenangkan lah pengalamannya. Ya. Nah itu yang tujuan utama. Ini gue juga, ini koreksi kalau gue salah ya. Ferrari, lalu juga ada olahraga lainnya, tenis ya. Tenis tadi ya. Tenis jaga. Tenis tadi membuat perkiraan prediksi pertandingan, dan juga ada golf ya. Betul. US Master ya. Sekali lagi koreksi gue kalau salah. Ini juga menurut gue nih ya, ini cara. Ini kan karena podcast gue boleh dong kasih opini sendiri juga. Masa Bang Roy mulu yang kasih opini gitu ya. Ini juga cara IBM secara halus memberitahu kepada dunia bahwa lu kalau punya data bisa ditampilkan, divisualisasikan secara manis, dan juga bisa memberikan insight gitu ya. Terserah lu nanti datanya mau dipakai buat apa, apakah buat keputusan Betul. yang berhubungan dengan bisnis gitu tentunya ya, atau membuat keputusan mau taruhan jagoin yang mana gitu ya. Tapi pada intinya adalah ini cara halusnya IBM untuk memberitahukan kepada dunia, gue nih jagonya data nih, bisa begini loh pakai Watson X ya. Tepat sekali. Sebenarnya Nggak ada nggak ada menentang sama sekali nih kayaknya ya. karena terserah mau dipakainya seperti apa begitu kan. Tetapi memang berangkatnya itu adalah dari kemampuan kami menciptakan otomatisasi dengan menggunakan tadi machine learning, Ya. dikembangkan menjadi AI, dan sekarang generatif AI, dan bahkan ke depannya mungkin sudah pernah dengar agentic AI, Iya. dan seterusnya begitu. Apalagi juga coupled ya, ditambahkan juga dengan mungkin juga Bang Kondri tahu mengenai atau pernah mendengar IBM ini kan juga salah satu pionir di bidang quantum computing. Bahkan quantum computing kita itu sangat advance. Nggak banyak ya yang punya quantum computing. Nggak banyak yang punya quantum computing. Dan kita punya mesin-mesin quantum computing mungkin yang paling banyak di dunia saat ini. Gitu. Nah, jadi dengan pengembangan teknologi yang memang selalu terdepan itu ya, kami selalu membuat atau memiliki kepastian ya bahwa apapun yang kami lakukan itu dari pengolahan data dan seterusnya itu bertujuan untuk mengembangkan teknologi untuk kepentingan manusia ke depannya. Ya. Untuk membantu kehidupan manusia, untuk membuat manusia bisa lebih maju, dan apakah itu digunakan nanti untuk kepentingan berbisnis, atau kepentingan pribadi, atau kepentingan olahraga, atau apapun itu, tergantung dari penggunanya. Okay. Tapi yang memang bagaimana satu teknologi dibuat untuk membantu manusia. Bukan untuk menggantikan manusia ya. Jadi mungkin kalau dulu sebelumnya pernah ada perkiraan bahwa one day AI itu akan menggantikan manusia, tapi tentunya tidak. Ya. Tapi bagaimana? Kan sekali lagi tadi AI bikin manusia juga kan? AI yang membuat adalah manusia, dan kita sudah membuat batasan-batasan, garisan-garisannya, bagaimana itu mau dikembangkan, bagaimana itu mau digunakan, tentunya tadi dengan governance, ataupun juga dengan ethical AI, yang mana kebetulan kami pun juga banyak diundang oleh beberapa government ya, untuk membuat masukan-masukan, memberikan masukan-masukan bagaimana ethical AI yang seharusnya. Ya, karena itu merupakan satu pengakuan bahwa IBM sebagai salah satu pioneer atau maybe the pioneer yang utama pada saat pengembangan AI itu memberikan masukan untuk ethical AI. Jadi sudah tahu AI itu batasan-batasan yang mana untuk menuju ke arah yang mana untuk kebutuhan manusia gitu nanti. Exactly. Masih ngomongin AI? Yes. Tadi ngomongin AI untuk industri-industri. Gue mau nanya Bang sekarang ini Bang. Lu jualan AI, pakai AI nggak sebenarnya? Jangan lu jualan tapi nggak pakai AI gitu tahunya. Kalau secara pribadi pastinya pakai. Kalau mau nggak mau lah itu. Gua nggak mau karena disuruh sama lu jualan AI nih pakai gitu. Iya, tapi ingat kan bahwa
AI-nya IBM itu adalah untuk keperluan solusi untuk korporasi. Jadi kalau gue mau pakai, ya nggak bisa pakai yang AI-nya IBM. Tapi buat kebutuhan kerja di IBM Nah, bisa buat dong. kebutuhan kerja nggak juga. Oh iya? Karena kita tuh memang lebih ke arah misalkan ya, untuk membantu di dunia perbankan, untuk atau membantu di industri manufacturing atau tadi di industri logistik, Ya. itu AI kita tuh Khusus dipakai buat untuk itu? mengembangkan. Iya, Pasti lo nggak korporasi, betul. bisa pakai ya, Betul. nggak sesuai sama bidangnya gitu ya. Betul. Tapi saat yang bersamaan, kita pun juga karena keperluan korporasi, kita juga memakai AI untuk keperluan operasi kami. Sebagai contoh misalkan. Jadi sebelum kita tuh menelur atau kita Launching produk misalnya. launching ya, Ya. betul, atau kita mengkomersialkan, kita menggunakan dulu di dalam perusahaan kita sendiri. Dites Atau di sebenarnya dalam klien zero-nya itu adalah IBM sendiri. perusahaan-perusahaan IBM sendiri. Itu sebagai contoh as HR atau boleh dibilang personalia ya, HR human resources itu di mana sekarang kita dibantu oleh sistem. Dibantu oleh sistem di mana setiap karyawan kalau sebelumnya harus menghubungi bagian HR hanya untuk menanyakan misalkan sisa cutinya Iya. atau bagaimana untuk membuat satu aplikasi Yang mereka reimburse, Bang. reimburse atau apapun itu ya. Kan biasanya kan harus hubungan sama manusia Iya, dan iya, kadang-kadang orang yang nggak ada di tempat lah atau minta surat referensi lah segala macam, memakan waktu. Tapi itu kan sebenarnya pekerjaan administratif. Semua itu sudah tergantikan sekarang dengan sistem, dengan AI tadi. Ya. Jadi setiap individu, employee dari perusahaan kami itu sekarang langsung akses sistemnya, bisa ambil apakah surat referensi atau mau aplikasi untuk apa, mau apply buat cuti misalkan ya, atau mau ngecek sisa cuti dia atau sisa pinjaman dia dan seterusnya gitu ya. Semua itu bisa dilakukan juga deh, IBM secara mandiri. Saya nggak bilang itu loh. Ya, jadi semua itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi sangat menghemat pekerjaan manusia yang sifatnya repetitif begitu. Nah sekarang tadi kalau Bang Kodri nanya, lu udah pakai belum buat kepentingan pribadi? Ya ada. Ada ya. Ya, tapi ini memang yang sifatnya AI buat keperluan pribadi gitu. Sebagai contoh, kan kadang kan gue kan sering diminta buka acara gitu kan, apakah seminar. Tenar sih lu, Bang, soalnya. Jangan begitu dong. Suruh buat pantun. Nah, kalau satu hari bisa ada 2 meeting suruh bikin pantun, gua tahu tuh pusing juga. Gue tahu tuh, pasti perusahaan penerbangan itu yang suka bikin pantun. Sekarang hampir semua meeting. Semua meeting, minta seluruh acara, berpantun, jawab pantun juga. disuruh berpantun. Nah, pusing-pusing gimana? Ya udah gue suruh aja. Tolong bikinin pantun gitu. Langsung dong. Jadi, tinggal kita kasih aja temanya seperti apa gitu. Atau kadang-kadang memang karena kan gue kan juga harus baca artikel. Ya, apakah artikel perusahaan yang mengenai teknologi atau apapun itu ya, yang mungkin berhubungan dengan manajemen, dengan leadership. Biar update lah ya. Gitu, betul. Nah, kadang-kadang kan artikelnya itu panjang gitu loh. Kalau gue lagi nggak ada waktu, daripada bengong di mobil, lagi macet gitu misalkan ya. Gue tinggal suruh AI, kasih dong poin-poinnya apa. Dirangkumin aja. Muncul deh buat poin. Langsung gitu ya. begitu. Jadi itu bisa membantu sih. Membantu banget ya. Dalam kesibukan lo yang seperti itu ya. Betul, betul. Nah, lu belajar sendiri AI, pakai AI, atau ada yang ngajarin, atau suka ini nyontek-nyontek di YouTube gitu? Nggak nyontek di YouTube sih. Tapi kan ya memang sebagai pengguna kan, sebagai salah satu kita yang memasarkan teknologi ya. Gue nggak mau nyebutnya cuman sebagai AI-nya IBM gitu ya, tapi seluruh teknologi ya, gue harus mahir, harus bisa kan menggunakan itu ya. Ya self development lah, belajar sendiri begitu. Nah tapi ini yang penting. Sebenarnya AI ini nggak susah buat dipelajarin. Oke. Ya, jadi karena ada jokes sekarang, lu umur 50 tahun kalah deh sama umur yang 20 tahun pakai AI. Gitu. Betul. Sebenarnya yang 50 tahun, umur 50 tahun begitu dia belajar AI, ditambah pengalaman dia, ya kalah yang 20 tahun. Nah, dengerin tuh ya, nggak bener tuh. Karena yang sebenarnya adalah, yang ini gue mau garis bawahin buat semua orang juga.
orang yang memakai AI, siapapun itu ya, orangnya itu ya, kita garis bawahi. Lu mau umur 50 tahun, lu mau umur 10 tahun, atau banyak anak baru lulus kuliah, banyak anak lulus SMA. Tapi yang penting lu bisa pakai AI. Kalau lu pakai AI, lu akan mengalahkan orang umur berapapun yang tidak memakai AI. Itu. Oke. Jadi memang AI ini udah menjadi satu kebutuhan. Dan satu hal lagi, untuk belajar AI itu gampang. Kebetulan nih, ini gue kasih tipsnya lah. IBM nih ada satu program gratis. Oke, Nah, ya. bisa belajar AI. Belajar make AI-nya, belajar bikin pengembangannya? Jadi belajar mengenai teknologi AI itu seperti apa, Oke, ya. kemudian belajar untuk mengembangkannya, dan belajar untuk bagaimana memakainya, itu semua ada. Iya. Ya, kita tuh ada yang namanya skills build. Jadi skills build ini adalah nanti setiap orang bisa silakan masuk ke skills build www.skillsbuild.com. Nah, itu di situ diajarkan. Jadi ada program modul-modul AI ataupun beberapa modul IBM lainnya, ya silakan mau dipelajari itu secara gratis. Iya. Di situlah kita bisa mengembangkan kemampuan kita pada saat memang siapapun yang berminat untuk melakukannya. Oke, jadi sebenarnya AI pun terbuka untuk dipakai siapa aja dong? Ya, teknologi untuk memajukan manusia. Bang, cukup banyak yang udah kita bicarakan. Lain kalau ada ya topik-topik baru seperti agentic AI. Tadi lu udah nyebut-nyebut sih agentic AI. Jadi jadi pengen undang lu lagi nih buat ngomongin Kita agentic harus AI. simpen buat kesempatan berikutnya dong, agentic AI. Iya, bisa jadi 3 jam lagi nih kita ngomong agentic Exactly, AI. Siapa exactly. yang ngomong agentic AI kalau gitu ya? Boleh nanti. Itu masa depan agentic AI nih. Itu masa depan. Oke. Betul. Kita simpen dulu boleh ya? Boleh. Sampai berikutnya ya. Iya. Tolong disiapkan jadwalnya kita ngomong agentic AI ya. Tunggu kita ngomong lagi sama Bang Ren tentang agentic AI. Bang, thank you ya. Thank Sudah you. hadir di studio kita, bagi-bagi cerita, bagi-bagi ketawa juga sama kita juga. Sukses terus dan juga have fun jualan AI-nya. Alright. Thank you. Thank you.